Baik semuanya, jadi di sini kita akan memaparkan mengenai konsep dan teori tentang vitamin dan uji yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi vitamin itu sendiri. Bagaimana sih uji dari vitamin itu sendiri dan uji-uji apa yang bisa dipakai untuk menguji vitamin? Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tiap-tiap vitamin itu dia memiliki uji yang berbeda-beda tergantung dari jenis vitamin dan juga dari jenis reagen yang digunakan. Jadi untuk menguji vitamin A ini berbeda dengan bagaimana cara menguji vitamin C. Nah, di sini kita akan bahas pertama untuk identifikasi vitamin A atau untuk menguji vitamin A. Jadi bahan-bahan yang harus Anda siapkan adalah pertama minyak ikan sebagai sumber vitamin A-nya, terus kloroform untuk melarutkan minyaknya ya. Kemudian asam cuka anhidrida dan juga TCA. Untuk cara kerjanya pertama kita ambil 5 tetes minyak ikan, kemudian kita tambahkan dengan 10 tetes kloroform. Jadi siapkan tabung reaksi, kita masukkan 5 tetes minyak ikan saja, kemudian kita tambah lagi dengan 10 tetes kloroform. Nah, fungsi dari minyak ikan ini sendiri itu dia sebagai sumber vitamin A. Kemudian kloroform sendiri itu dia berfungsi untuk melarutkan vitamin tersebut. Karena untuk vitamin ini kan dia larut dalam pelarut non-polar ya, sehingga kita butuh kloroform yang sifatnya itu semipolar untuk melarutkan vitamin A supaya lebih mudah diuji. Kemudian berikutnya kita tambahkan dengan 20 tetes TCA atau trikoloroasetat dalam kloroform yang baru dan jenuh. Nah, jadi fungsi dari trikoloroasetat ini sendiri itu adalah untuk bereaksi dengan vitamin A nantinya, sehingga akan terbentuk suatu kompleks senyawa yang berwarna biru jika hasilnya positif. Maka di akhir uji, ketika sampel kita itu positif mengandung vitamin A, maka dia nantinya akan berwarna biru larutannya. Jadi biru muda sampai biru kepekatan. Jika warnanya tidak berubah, maka hasilnya bisa dipastikan negatif. Dan untuk identifikasi vitamin B, untuk bahan-bahan yang harus disiapkan adalah pertama vitamin B2. Kita pakainya sampel vitamin murni, vitamin B2. Sorry, ini pakainya vitamin B1 ya, bukan vitamin B2. Kemudian kita siapkan juga NaOH dengan konsentrasi 6 molar dan PB asetat 10%. Pertama untuk cara kerjanya, kita siapkan tabung reaksi, kemudian kita masukkan sekitar 10 tetes larutan vitamin B2 ke dalam tabung reaksi. Fungsi dari vitamin B1 ya, sebagai sumber vitamin B1 yang untuk kita uji. Dan tambahkan 10 tetes PB asetat 10% dan 1 mili NaOH 6 molar. Fungsi dari penambahan PB asetat ini adalah nantinya dia akan berikatan dengan vitamin B1 dalam suasana basah. Dengan penambahan NaOH tadi, dia akan bereaksi. Kemudian hasil reaksinya ini akan membentuk suatu senyawa kompleks yang akan menimbulkan warna coklat kehitaman. Jika di akhir reaksi uji, jika hasil di sampel kita itu positif mengandung vitamin B1, maka larutannya akan berwarna coklat kehitaman dan juga terbentuk endapan. Jadi endapan PB ya, endapan timbal yang telah bereaksi dengan vitamin B1. Kemudian untuk identifikasi vitamin C, untuk bahan-bahan yang dia siapkan pertama adalah vitamin C sebagai sampel yang diuji, dan reagen Benedict. Di sini kenapa kita pakainya reagen Benedict? Karena vitamin C ini dia juga punya gugus hidroksil ya, jadi bisa dipakai untuk mendeteksi vitamin C dengan menggunakan reagen Benedict, di mana reagen Benedict ini memiliki
senyawa CuSO4 yang nanti bereaksi dengan gus hidroksal tersebut membentuk Cu2O. Nah, untuk cara kerjanya pertama kita siapkan tabung reaksi, kemudian kita ambil 5 tetes larutan asam ascorbat atau vitamin C dengan konsentrasi 1%, kemudian kita tambahkan dengan 5 tetes pereaksi Benedict. Dan setelah itu kita panaskan untuk mempercepat reaksi yang terjadi di atas api kecil sampai agak mendidih ya, sekitar 1 hingga 2 menitan, dikira-kira aja. Kemudian kita amati perubahan warna yang terjadi. Nantinya CuSO4 dari reagen Benedict ini akan bereaksi dengan gugus hidroksal dari vitamin C membentuk Cu2O yang dimana akan memberikan warna merah bata pada larutan uji, dan juga akan terbentuk endapan merah bata. Jadi hasil positifnya terbentuknya warna endapan merah bata. Jika hasilnya negatif maka larutan berwarna biru atau tidak terjadi perubahan menuju warna merah bata. Nah, kemudian untuk berikutnya untuk identifikasi vitamin D. Untuk vitamin D sendiri ini tuh sampel yang kita pakai itu bisa pakai CDR, jadi vitamin D murni, kemudian bisa juga pakai minyak ikan. Dan juga jangan lupa kita siapkan H2O2 sebanyak 5%. Untuk cara kerjanya, pertama kita siapkan tabung reaksi, kemudian kita masukkan 10 tetes minyak ikan ke dalam tabung reaksi, lalu kita tambahkan 10 tetes H2O2 5%, dan kita aduk, kita kocok selama 1 menit. Nah, jadi fungsi dari H2O2 sendiri itu dia kalau misalnya kita pakainya minyak ikan ya, fungsi dari H2O2 ini sendiri adalah untuk merusak vitamin A agar tidak ikut teruji nantinya, sehingga yang teruji hanyalah vitamin D. Kemudian kita panaskan di atas api kecil perlahan-lahan saja sampai tidak ada gelembung-gelembung gas keluar dan jangan sampai mendidih. Jadi H2O2 ketika dia direaksikan dengan ketika diberi aksi panas maka akan keluar gelembung-gelembung O2 gitu. Ketika gelembung-gelembung O2-nya habis maka bisa dipastikan H2O2-nya sudah habis juga, sehingga ketika gelembung-gelembung yang terjadi itu sudah habis semua, maka tabung yang kita panaskan tadi itu kita dinginkan dengan cara dialiri air keran sampai dingin. Kemudian setelah itu sampel uji ini kemudian kita uji kembali mengikuti prosedur dari uji vitamin A sebelumnya. Nah, kan tadi kan di vitamin A kita tambahin kloroform, kemudian untuk melarutkan vitamin D-nya, kemudian kita tambahkan lagi asam cuka anhidra, dan berikutnya lagi kita tambahkan dengan TCA. Artinya TCA ini akan bereaksi dengan vitamin D membentuk satu kompleks senyawa yang dimana akan memberikan warna warna kuning terang hingga kuning pekat pada larutan jika hasilnya positif mengandung vitamin D. Jika hasilnya negatif maka tidak ada tidak terjadi perubahan warna kuning tersebut. Nah, untuk hasil uji yang setelah lebih jelas, pertama untuk yang identifikasi vitamin A tadi, jadi vitamin A ini kan dia jenisnya larut dalam lemak ya, artinya vitamin A ini hanya bisa dilarutkan dengan larut non-polar saja atau yang semi-polar seperti kloroform. Makanya tadi kita pakainya kloroform untuk melarutkan vitamin A ini. Nah, dan untuk penambahan asam asetat anhidrin sendiri dan trichloroacetic ini membuat reaksi warna, fungsinya untuk membuat reaksi warna pada vitamin A sehingga menghasilkan warna biru pada larutan. Nah, hasil positifnya ini akan terbentuk warna biru kehijauan sampai warna biru pekat. Intensitas warna biru ini menunjukkan intensitas atau banyak atau sedikitnya konsentrasi vitamin A di sampel yang kita uji. Itu. Jika sampel ujinya ini memiliki kandungan vitamin A yang sedikit, maka warnanya akan berwarna hijau kebiruan dan atau biru terang gitu. Jika vitamin A-nya ini kandungannya banyak, maka warna larutannya akan berwarna biru pekat. Jadi berbanding lurus dengan konsentrasi dari vitamin A sendiri.
Nah, untuk identifikasi vitamin B ini yang harus kita pahami adalah pertama, dalam kondisi netral dan alkalis, tiamin ini mudah rusak ya. Jadi sifatnya ketika berada dalam suasana alkalis, vitamin B1 ini dia gampang sekali rusak atau terdegradasi, sehingga untuk itulah kita perlu menambahkan NaOH untuk mengurai dari vitamin B1 ini sendiri. Nah, NaOH dan PB asetat ini dia akan mempercepat dekomposisi tiamin. Jadi degradasi tiamin ini akan dipercepat dengan penambahan NaOH dalam suasana alkalis atau basa tadi, plus dengan penambahan PB asetat ini akan mendekomposisi tiamin atau B1 secara lebih cepat dengan jalan pertukaran basa yang melibatkan suatu nukleofilik dan pemindahan gugus metilan pada bagian pirimidin, sehingga menghasilkan warna kuning nantinya. Nah, ketika PB asetat ini mengurai lebih lanjut vitamin B1 atau tiamin, maka nantinya di akhir reaksi uji ini akan terbentuk endapan dan warna larutan menjadi warna coklat kehitaman. Nah, jadi hasil uji positifnya adalah terbentuknya larutan yang berwarna coklat kehitaman. Jika hasilnya negatif, maka larutan tetap berwarna kuning ataupun tidak berubah sama sekali. Dan berikutnya untuk identifikasi vitamin C. Jadi untuk identifikasi vitamin C selain juga pakai reagen Benedict, ini juga bisa pakai iodin. Kalau reagen Benedict ini hasil ujinya adalah terjadinya warna merah bata, tapi kalau iodin dia akan menjadi bening kembali, karena iodin ini kan salah satu unsur halogen, maka dia akan berikatan dengan ikatan rangkapnya si vitamin C, sehingga warna birunya hilang, sehingga di akhir reaksi dari warna biru akan menjadi warna bening gitu. Jadi ketika vitamin C plus dengan iodin akan terbentuk larutan berwarna bening jernih. Nah, namun untuk reaksi dengan reagen Benedict, jadi vitamin C ini akan teroksidasi oleh pemanasan sebelumnya, dan reaksi dengan reagen Benedict ini akan menghasilkan warna yang berwarna merah bata. Efek dari gugus hidroksil vitamin C ini bereaksi dengan Cu2+ dari reagen Benedict. Maka di akhir reaksi uji akan terbentuk senyawa Cu2O yang memberi warna merah bata pada larutan, dan juga terbentuknya endapan merah bata. Hasil positif di akhir reaksi uji adalah terbentuknya warna merah bata di larutan. Dan kepekatan warna merah bata ini juga berbanding lurus ya dengan konsentrasi dari vitamin C ini sendiri. Jadi semakin banyak vitamin C-nya, maka warna merah bata yang terbentuk itu akan semakin pekat. Dan yang berikutnya adalah identifikasi vitamin D. Nah, untuk vitamin D ini kan tadi kita sudah melakukan pemanasan ya dengan H2O2 untuk merusak vitamin A pada minyak ikan. Kan karena kita pakainya sampel minyak ikan supaya vitamin A ini tidak ikut teridentifikasi, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah menghilangkan atau mendegradasi vitamin A-nya terlebih dahulu dengan penambahan H2O2 dan pemanasan, hingga yang tersisa hanyalah vitamin D untuk kita uji. Nah, vitamin D ini nanti dia akan bereaksi dengan trikloroasetik, di mana di akhir reaksi uji dia akan menghasilkan suatu senyawa kompleks yang berwarna kekuningan. Nah, vitamin D ini dia juga sifatnya ya, ini secara lambat ini mampu didestruksi bila suasana alkalis. Jadi vitamin D ini dia tidak boleh lama-lama berada di larutan yang dengan kondisi basa yang terlalu ekstrim, karena dia bisa terdegradasi gitu. Nah, hasil positifnya adalah terbentuknya warna kuning pada larutan sampel uji. Jadi begitu untuk identifikasi dari vitamin. Jika Anda ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Demikian, terima kasih.